Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengar suara-Mu mengenai satu langkah demi langkah sebelum Yesus masuk dan digantung di atas kayu salib, mati serta bangkit dan naik ke surga. Hari ini adalah hari yang kami juga ingin belajar bagaimana terjadinya Yesus ketika dia ada di dalam pengadilan di dalam mahkamah agama maupun pengadilan pemerintahan. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mengetahui secara terperinci apa yang terjadi, bagaimana sikap dan sifat Yesus ketika menghadapi itu semua, dan bagaimana kami juga harus melanjutkan kehidupan kami di dunia ini sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal sama seperti Kristus. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau juga memberikan hikmat daripada Allah kepada hamba-Mu, bahkan urapan yang baru serta urapan dari Roh Kudus saja yang boleh mengaungi hamba-Mu, hati, jiwa, roh, dan pikiran hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi kuasa dan perkataan daripada Kristus yang boleh nampak dan beracara pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita masih masuk dalam serial Prapaskah. Ada amin Saudara? Prapaskah, kalau kita baca di warta, kita masuk di dalam pengadilan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tidak lama kemudian ketika pengadilan itu selesai, maka Yesus akan dibawa ke atas kayu salib. Nah, sebelum ulang tanya ini. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita buka kebenaran firman Tuhan pada Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25. Apa Saudara? Injil Lukas. Suaranya sekarang lebih kedengaran ya? Wah, karena sound systemnya baru. Haleluya. Mantap, jadi suaranya, pujiannya luar biasa. Sekalipun masih harus dicicil. Ada amin Saudara? Tapi biarlah kita mau bersukacita karena hari ini kita bisa mendengar lebih baik. Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25. Judul firman Tuhan hari ini adalah pengadilan palsu. Apa Saudara? Pengadilan palsu. Saudara yang terkasih, kita baca kebenaran firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat yang kedua. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat yang keempat. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ayat 6. Ketika Pilatus mendengar itu, dia bertanya, "Apakah orang itu orang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ayat yang ke-8.
Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat yang ke-10. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat 12. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ayat 14. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat 16. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ayat 18. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Ayat 20. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ayat 22. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kelemahan yang terdapat padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi orang menghadap dia lalu melepaskan. Ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Ayat 24. Ayat 25, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya akan sambung dengan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu Saudara dengarkan saja. Ini ketika ada kunjungan orang Farisi, yaitu yang namanya Nikodemus, kepada Yesus. Yohanes 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya sambung lagi dengan kunjungan orang Yunani dari Eropa datang dari Yerusalem kepada Yesus. Jadi ada dua kunjungan, di mana yang pertama tadi adalah Yohanes pasal yang ke berapa? Ketiga. Nah, yang kedua Yohanes pasal 12, kunjungan orang Yunani. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Ayat 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Oke, kita masuk pada materi khotbahnya dan saya ingin melihat ada latar belakang. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mengapa saya tidak hanya mengangkat satu perikop demi satu perikop di pasal yang ke-23.
Itu dikarenakan karena memang pasal ini saling berkaitan dan tidak dapat dibaca satu perikop saja. Ada 3 perikop, yaitu perikop ini ada yang pertama Yesus di hadapan Pilatus, perikop yang kedua Yesus di hadapan Herodes, dan terakhir kembali Yesus ada di hadapan Pilatus. Saudara, ada 3 bagian ini yang memang harus kita baca habis. Kenapa, saudara? Yang tadi saya sebutkan. Ketiga bagian ini saling berhubungan untuk menghukum Yesus. Pilatus dari kerajaan Roma memang tidak mendapati kesalahan sedikit pun dari Yesus, dan akhirnya Pilatus kirim kemana? Ke Herodes, dipingpong Yesus. Ya kan? Dari pengadilan ini, pertama dari pengadilan agama. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di Lukas pasal 22. Pengadilan agama, akhirnya masuklah ke pengadilan pemerintah. Pilatus nggak dapat salah apa-apa, oper lagi ke Herodes. Herodes tidak dapat kesalahan apa-apa, oper lagi kemana? Kayak orang main bola, main pingpong, saudara. Dioper lagi Yesus kepada Pilatus. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini, ternyata rupa-rupanya hal ini terjadi seperti minggu lalu saya katakan. Minggu lalu saya katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Yudas mengkhianati siapa? Yesus. Saudara yang terkasih, dan akhirnya kita semakin mengerti setelah Yesus sudah ada di hadapan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agama. Jadi ingat Mahkamah Agung ya, mirip-mirip soalnya. Mahkamah Agama, karena 2 saksi palsu ini tidak sinkron. Jadi waktu di pasal yang ke-22, kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron. Kalau di pengadilan itu, Bapak Ibu Saudara, saksi itu harus saksi yang sinkron ketika dia dipanggil, saksi 1, saksi 2, saksi 3 kalau memang ada 3 saksi, atau 2 saksi sudah cukup. Kalau dia tidak sinkron, saudara, itu berarti batal, berarti tidak sah. Nah, kebetulan memang Mahkamah Agama saat itu saksinya kedua-duanya ini adalah saksi palsu. Makanya saya ambil judul di awal adalah pengadilan ini pengadilan palsu, bukan pengadilan benar, saudara. Pengadilan yang diada-ada, pengadilan palsu, saudara. Nah, ketika Yesus sudah ada di hadapan Mahkamah Agama, ada imam besar yang bernama Kayafas. Coba kita buka lagi Lukas pasal 22 ayat 70 dan 71. Coba. Kita buka lagi sedikit mundur, ya, sama di ayat yang tadi. Kalau di Alkitab nggak perlu kiri kanan. Lukas pasal 22 ayat 70. Dikatakan apa, saudara? Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Ditanya, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi dia bilang bahwa engkau sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah. Yes, I am. Aku adalah anak Allah. Nah, inilah yang menjebak Yesus supaya mereka atau khususnya imam besar Kayafas bisa mendapati kesalahan Yesus, sehingga Yesus itu harus dihukum. Kalau tidak, dia mengaku sebagai anak Allah atau dia sebagai Allah, karena saat itu orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah atau Yesus itu adalah anak Allah. Nah, dengan dia mengatakan seperti demikian, dia katakan bahwa aku anak Allah, aku ini adalah orang yang diurapi, aku ini adalah Mesias, aku ini adalah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, kan agak aneh. Yesus itu bukan orang kaya, bahkan Yesus itu cenderung agak miskin, saudara, ya kan? Nggak punya pasukan. Yesus itu nggak punya rakyat, nggak punya pasukan, nggak punya fasilitas, nggak punya apa-apa. Maka dia bilang, wah ini mah katanya orang-orang sekeliling, ini mah Mesias palsu katanya. Mesias palsu. Jadi dalam konotasi dan gambaran mereka, dalam pikiran mereka, mereka menginginkan seorang Mesias yang sangat luar biasa, yang punya power, yang punya uang, yang punya apalagi saudara, punya pasukan, punya rakyat, punya pengikut, punya segala-gala. Itu baru dianggap sebagai Mesias. Tapi ini Mesias apa? Ini Mesias ya memang nama Kristus adalah orang yang diurapi, tetapi itu bukan bau menyelamatkan Israel ini dari perbudakan bangsa Roma, di Romawi, saudara. Jadi mereka itu kepingin supaya Yesus datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan orang-orang Roma atau bangsa Roma. Itu yang mereka ingin tahu. Imam besar bertanya kan tadi, sekali lagi saya katakan, engkau anak Allah? Iya. Akhirnya Yesus dibawa kemana? Ke
Pilatus, supaya saudara, Bapak Ibu Saudara mengerti ya. Nah, ketika Yesus dibawa ke Pilatus dan Yesus dihukum mati, siapa yang paling menyesal? Yang minggu lalu, siapa yang paling menyesal? Yudas. Coba kita ulangi sedikit. Yudas, kita baca Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5. Minggu lalu kita sudah bicara ya, kenapa sampai Yudas menyesal? Karena dia tidak pernah menyangka Yesus diserahkan. Dia pikir Yesus bisa berontak, dia pikir Yesus bisa seperti Superman, udah mengalahkan semua orang, dan dia lolos dari jeratan hukuman mati. Matius 27 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkan kemana, saudara? Menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, ngapain saudara? Menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat yang keempat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, atau kalau sekarang gereja, lalu pergi dari situ dan ngapain dia? Menggantung diri, saudara. Yudas pikir Yesus bisa mengadakan mujizat, melepaskan diri karena Yesus hebat, tapi akhirnya tidak pernah Yesus lakukan. Saudara, yang ingin saya katakan, yang ingin kita stressing, hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Kelihatannya dosa itu biasa-biasa saja, enak di awal, fatal di akhir. Saudara yang terkasih, kalau kita berdosa, itu seringkali kita datang kepada Tuhan seperti ini. Mungkin ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih berdoa dan suka berdoa, paling malam hari atau pagi hari atau malam hari, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami. Sekali, oke. Yang kedua, datang lagi nih. Jadi kalau orang misalnya ada seorang pendeta kayak saya, ada jemaat 1 minggu lalu misalnya gitu ya, minta ampun. Waduh, Pak Pendeta atau Tuhan Yesus, saya punya dosa nih, banyak. Ampuni saya ya, saya mau bertobat dari dosa. Oke, minggu pertama. Pendetanya masih semangat, saudara. Ya kan, doain dalam nama Yesus. Diangkatlah dosanya, engkau hidup benar. Minggu kedua datang lagi. Kumpul. Pak Pendeta, saya melakukan dosa lagi. Tapi dosanya beda mungkin kan? Didoain lagi nggak sama pendetanya? Doain lagi yang pendeta, dalam nama Yesus, dengan darah Yesus Kristus diampunilah dosamu. Datang lagi jemaat tersebut minggu ketiga, doain lagi, datang lagi ke minggu keempat, Pak Pendeta masih ada dosa. Kelima, mungkin jemaatnya udah nggak bilang begitu lagi, saudara. Jemaatnya bilang apa? Pak Pendeta, biasa apa, saudara? Biasa, Pak Pendeta, apa? Dosa. Minggu ke-6, Pak Pendeta, halo bro, ya udah Pak Pendeta lagi. Biasa, minta ampuni dosa. Kalau saya jadi pendeta, saya bilang begini aja. Oke, kamu bikin member pengakuan dosa. Coba saudara bayangkan, itu kalau seminggu sekali. Bapak Ibu Saudara minta ampun dosa setiap hari nggak? Ngeri ya. Dosa lagi, kata Tuhan, udah biasa nih. Bahkan saudara bilang, Tuhan, biasa Tuhan, dosa yang kemarin datang lagi Tuhan, dosa kasar, dosa ini datang lagi Tuhan, ampuni dosa. Hati-hati saudara, itu baru sekelumit dari dosa. Tapi efek dari dosa nanti kita akan lihat di akhir kehidupan Pilatus, di akhir kehidupan Herodes. Saudara akan tercengang-cengang, dan saudara akan lihat di akhir kehidupan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel hari-hari ini menjadi bangsa yang nomaden, menjadi bangsa yang tersebar, menjadi bangsa yang kecil tapi tersebar, walaupun dia tetap pilihan Allah. Kenapa? Nanti kita lihat.
Ada sesuatu yang mereka katakan mengenai dosa ini, dan implikasi dari dosa ini tidak main-main, saudara. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan dosa. Kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya dosa itu tersembunyi. Mungkin kita bisa tutupi selama bertahun-tahun, saudara. Tetapi suatu saat kelak kita tidak bisa lagi memungkiri dosa tersebut. Dan ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, dosa itu tidak bisa lenyap begitu saja. Dosa itu tetap ada ketika kita tidak pernah minta ampun, dan ketika kita minta ampun dan tidak sungguh-sungguh. Karena ketika kita serius sama dosa, ketika kita minta ampun sama dosa, dosa ini seperti ini, saudara. Ketika kita berjalan terus terhadap dosa, kita terus, saudara, terus dibimbing. Kalau saudara mau minta ampun sama Tuhan, saudara tidak bisa berkompromi sedikit lagi. Saudara harus balik arah seperti ini, saudara. Saudara harus berbalik, bukan lagi mengikuti. Oh, ini nggak apa-apa, ini sedikit saja kan, nggak apa-apa. Dosa sedikit, dosa yang tidak kelihatannya benar. Tapi kita berkompromi dengan dosa, itulah yang Tuhan maksud tidak dapat ditolerir, karena Allah tidak mengkompromi dengan dosa. Sekali waktu di minggu kemarin, saya mengalami satu hal yang membuat saya tercengang-cengang, saudara. Kaget, super kaget. Kenapa saya super kaget, saudara? Kok bisa ya, saya bilang. Saya sudah baca firman pagi-pagi, merenungkan firman pagi-pagi, berdoa pagi-pagi, malam hari baca firman, berdoa, renungin, bukan hanya baca, saudara, tapi merenungkan, saudara. Tapi kok bisa ya, saya masih mau berkompromi dengan dosa, saudara. Ketika satu saat, kita ada satu proyek di salah satu, ya saya nggak sebut lah ya, institusi pendidikan. Nah, saya pikir ini mungkin kebiasaan lama saya yang terbawa untuk berkompromi, saudara. Jadi perusahaan tersebut belum punya pengalaman kerja. Udah punya pengalaman kerja yang banyak, ya. Tapi pengalaman kerja di bidang hal tersebut, misalnya artificial intelligence atau apa, dia belum punya. Nah, saya ini berpikir, saudara, kan ada prinsipalnya yang bisa memberikan surat backdated. Tahu nggak backdated apa, saudara? Mundur suratnya. Tahun 2021 PTX sudah punya pengalaman. Padahal ada pengalaman kerjanya nggak? Nggak ada. Jadi saya coba buat. Prinsipalnya mau, saudara, karena ada project. Saya lebih mau lagi. Saya nggak sadar tuh, saudara, masih belum sadar. Saya pikir nggak apa-apa ini ya kan, bla bla bla. Tiba-tiba dari pihak perusahaan ngingetin saya. Dia bilang, Pak, ini kita nggak berani loh, katanya, mengambil resiko ini. Ini kan sebenarnya nggak ada, tapi diada-adakan, ya kan? Terus saya pikir, ya juga, saya bukan Allah yang menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, tiba-tiba saya tersadar, waduh, iya ya, nggak boleh ya. Apakah saya cari perusahaan lain atau tetap ya? Terus saya bilang, ya udahlah, kita berserah, kita tetap saja pakai perusahaan tersebut tanpa pengalaman kerja, karena memang diminta untuk ada pengalaman kerja yang sejenis harus juga. Tapi ternyata Tuhan tolong, dari CV-nya, tenaga ahlinya, pengalaman kerjanya ada. Karena memang bisa disubmit kalau CV. Tapi kalau pengalaman kerja yang tidak kita miliki, tiba-tiba kita backdated, seakan-akan kita memiliki, nah itulah yang kita kompromi sama dosa. Di situ kita harus benar-benar menyadari penuh bahwa ternyata kita tidak bisa main-main, tidak bisa kompromi sedikit saja dengan dosa. Ada haleluya. Yudas ketika dia kompromi sedikit saja, dia ingin mengetes Yesus, dia ingin mengetes siapakah Yesus, dia ingin tahu apakah dia benar Allah, dia ingin mengetes, dia jual Yesus, saudara, dia jual Yesus 30 keping perak. Dia pikir Yesus itu akan bisa meloloskan diri karena Yesus itu hebat, karena Yesus itu luar biasa, tapi ternyata rupa-rupanya tidak. Wow, akhirnya dia menyesal dan akhirnya dia gantung diri. Jangan sampai saudara menyesal sama Allah, gantung diri. Padahal Yudas sangat sayang, begitu care terhadap Yesus. Karena itu dia dengan dosa yang seperti itu dia gantung diri. Pertanyaan menarik buat kita. Saudara buat dosa,
Kira-kira nih, saudara seperti Yudas gak? Padahal saudara sering nggak menjual Yesus? Sering ya? Menjual Yesus waktu ibadah dipergunakan untuk yang lain. Menjual Yesus tidak lagi berkompromi, masih berkompromi dengan dosa. Menjual Yesus. Nah, tapi kita punya kesadaran nggak seperti Yudas? Yudas ini saudara, sekalipun ujungnya dia melakukan yang tidak baik, tapi dia punya satu yang harusnya dia bertobat, tidak menggantung diri. Kita harusnya sama tuh seperti Yudas. Aduh Tuhan, aku menyesali diri, tetapi tidak gantung diri ya. Aku menyesali diri, aku tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Aku berbalik dari dosa. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita itu kehilangan akan hal itu. Kita menganggap bahwa dosa itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Ada haleluya. Segampang kita berbuat dosa, segampang kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Gitu gampang kita berbuat dosa setiap hari. Kita marah sama orang, kita seakan-akan tidak menghiraukan Tuhan, kita menganggap bahwa segala sesuatu ini going well tanpa Tuhan, kita menyampingkan Tuhan, kita lebih mementingkan mamon. Saudara yang terkasih, hati-hati saudara dengan hal tersebut. Ketika kita sudah sampai pada titik itu dan kita sudah nggak peduli lagi sama Tuhan, itu tandanya kita sudah mulai berdosa, sudah mulai. Dan ketika kita tidak pernah menyesali dosa itu dan sangat mudah. Nah ini yang saya mau katakan, hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan terlalu mudah untuk minta ampun sama Tuhan. Sekalipun dosa itu berulang-ulang, saudara harus mikir. Kata Cak Lontong apa saudara? Mikir. Supaya dosa itu tidak terjadi lagi. Jadi jangan gampang ketika engkau mengalami sesuatu, malam hari engkau baca firman Tuhan, waduh iya aku berdosa, Tuhan ampuni saya. Bukan hanya itu yang Tuhan butuhkan. Tuhan ingin bukan hanya pengampunan dari mulutmu, memang benar dengan mulut kita mengaku, ya kan, benar dosa kita, tetapi habis itu kita harus realisasikan dosa yang tidak akan kita touch lagi sampai seumur hidup kita, dan jangan anggap enteng sebuah dosa. Ketika kita menganggap enteng sebuah dosa, maka Tuhan pun akan menganggap biasa-biasa saja. Mulanya luar biasa pengampunan, tapi lama-lama menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara. Menjatuhkan kita sehari-hari. Dan ingat baik-baik, ketika kita berdosa, maka yang diambil dari Tuhan atau dari kita itu adalah damai sejahtera dan sukacita kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau orang itu berdosa, siapapun itu termasuk saya, pasti di hati saya nggak akan ada damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Dengan berdosa membuat kita malas berdoa. Ya apa ya? Dengan berdosa membuat kita malas buka firman Tuhan. Karena tidak akan pernah ada terang dan gelap bersatu. Tidak akan ada, saudara. Saya itu ngalamin berkali-kali, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, minta ampun lagi, sampai stuck. Sampai suatu saat ketika saya baca ini, saya jadi lebih mengerti. Waduh, nggak bisa sembarangan nih, minta ampun lagi. Emang kita harus minta ampun, tapi kita harus benar-benar berbalik sama Tuhan, benar-benar, saudara. Berbalik, seriously berbalik. Dan ketika itu bisa kita lakukan, itu adalah kemenangan buat kita. Tapi kalau tidak, iblis sengaja membuat kita, sedikit nggak apa-apa, yuk kita main lagi kompromi, nggak apa-apa, kita main lagi kompromi, nggak apa-apa. Seperti orang juga misalnya di bagian procurement atau purchasing, ketika dia menerima uang, saudara, walaupun hanya sebagai ucapan terima kasih, tidak boleh. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan atau 2 bulan, saya pun sama. Tapi hebat ya, luar biasa. Ketika memang saya mau lebih serius sama Tuhan dalam langkah hidup saya nih hari-hari ini, saya kembali diingatkan, saudara, banyak sekali. Ketika saya bukan menawarkan ya, Pak, nanti sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberikan uang misalnya gitu ya, 1 miliar atau 2 miliar. Tapi hebatnya orang tersebut bilang begini, misalnya gitu, jangan Pak, karena kita tidak bermain-main dengan itu.
Proyeknya kita tidak markup, saudara. Beda ya sama pemerintah. Kita markup proyeknya, terus kita kasih kelebihannya. Enggak. Ini memang benar-benar dari kita karena ada diskon spesial. Tapi itu pun sebenarnya tidak boleh. Siapa ya? Boleh atau enggak, saudara? Coba kalau saudara tiba-tiba ya, saudara kasih proyek orang. Ayo nih kasih proyek. Jual alat-alat musik gitu kan, bukan alat-alat komputer, jual alat-alat musik. Terus tiba-tiba ya kan, wah, sebagai ucapan terima kasih, kasihlah 500.000. Boleh apa enggak? Boleh nggak kira-kira? Seharusnya tidak boleh. Kecuali memang kita beli dulu barang tersebut dengan modal kita 500.000, kita jual sama orang 100.000, itu boleh. Tapi kalau kita hanya sebagai calo, itu nggak boleh menguntungkan sebenarnya. Ya, tetapi kalau memang saudara memang menginginkan itu dan sudah bicara, ya itu monggo saja. Tetapi sebenarnya nggak boleh markup seperti itu. Yang boleh adalah saudara beli barangnya, saudara jual lagi, itu sama sekali tidak berdosa karena kita punya modal. Ya kita namanya orang jualan harus untung. Tetapi kalau sebagai makelar, rasa terima kasih aja mungkin cukup. Tapi kalau kecil sekali, penjualan 2 juta dikasih 20.000, kira-kira gimana? Pasti nggak mau kan? Maunya bilang, Pak minimal 200.000, Pak minimal 300.000. Ada haleluya? Nah ini hal-hal kecil yang seharusnya kita belajar, saudara. Dari hal tersebut yang tidak membawa kita terperosok lebih jauh. Saya, karena saya juga sering masih mengalami hal itu benar-benar hati-hati. Hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan hati-hati, saudara. Sebenarnya sudah tidak boleh, makanya itu kenapa tidak heran, saudara, kadang-kadang gitu ya di dalam kehidupan kita sulit untuk closing project dan yang lainnya. Itu karena hal itu yang sebenarnya Tuhan ingin kikis habis dalam kehidupan kita, nggak boleh lagi sebenarnya. Dan itu saya lagi belajar untuk melakukan itu dan tidak lagi terperosok dengan hal-hal seperti itu, supaya kita benar-benar mendapatkan uang yang murni, hasil bagi dari perusahaan yang murni, benar-benar bagi hasil. Itu yang sebenarnya kita inginkan dan rindukan terjadi. Jadi mulai hari ini yuk kita tidak main-main dengan dosa. Hati-hati, saudara. Nah, langkah pertama sudah selesai untuk bikin Yesus pindah pengadilan. Sekarang ke pengadilan pemerintah negeri atau pengadilan apa. Nah, langkah kedua ini, saudara, ini kenapa kita berpikir kan, Pak, kenapa sih kok dilempar ke Pilatus? Saudara pernah berpikir nggak, kenapa pengadilan agama tidak langsung saja, oke, bunuh Yesus? Dia kan sudah bilang, Yesus harus dihukum mati karena mengaku dia sebagai Allah. Tapi dia oper ke Pilatus, saudara. Karena Pilatus itu punya kekuasaan untuk menghukum orang, saudara. Karena kenapa? Karena Pilatus itu memang punya kekuasaan untuk menghukum orang pada zamannya, pada saat itu di daerah tersebut. Tetapi yang saya mau katakan nih, kalau di ujungnya akhirnya Pilatus menyetujui, kenapa, saudara? Karena ini, Pilatus itu sangat dibenci oleh rakyatnya. Pilatus dibenci oleh rakyatnya, kenapa, saudara? Ada 2 hal yang sangat dibenci oleh rakyatnya. Yang pertama, Pilatus dibenci oleh rakyatnya karena suatu saat dia pernah bawa gambar Kaisar Tiberius. Itu Kaisar dibawa tuh gambarnya, fotonya. Kalau waktu itu mungkin bukan foto cepret-cepret, tapi foto lukisan. Dibawa keliling bangsa Yahudi, terus dihina, saudara. Ini Kaisar begini, dihina. Kira-kira kalau saudara punya presiden, ya kecuali saudara juga kepengen nanya presiden, punya presiden, gambarnya dibawa-bawa, dihina-hina, kumisnya dipasangin, palanya dibotakin, kira-kira saudara marah nggak? Kalau saudara mencintai presiden tersebut, ya, ada amin. Tapi kalau saudara nggak mencintai presiden tersebut, saudara bilang rasain, syukurin, ya kan? Tapi saudara marah nggak kira-kira? Kalau saudara nggak ini pasti saudara marah. Nah ini si Pilatus ini sama anak buahnya pernah bawa itu ke Yahudi, kosong gitu kan. Nah saudara, apalagi yang kedua, utusan daripada Pilatus namanya Antiochus Epiphanes pernah
dari kerajaan Yahudi itu, yaitu diperintah oleh Alexander, sama ya sama Pilatus. Itu dia itu, saudara bisa bayangin nggak? Bawa babi ini dibawa, dipotong, disembelih, darahnya dicipratin ke bait suci, saudara. Saudara tahu babi kan? Dicipratin ke bait suci. Marahnya minta ampun, saudara. Bukan karena mereka haram bukan, saudara, ya kan? Bukan darah babi buat orang Kristen haram nggak? Dimakan dia, ya kan? Apa tuh kalau darah babi buat orang Batak apa namanya tuh? Nah, itu lah ya. Nah, marah nggak tuh? Marahnya setengah mati, saudara. Sekarang juga kejadian tuh. Kompas dikasih apa? Kepala babi ya, Pak ya. Saya waktu baca ini terperangah juga. Sama nih. Kompas dibawa daging babi, kepala babi yang udah busuk. Sama ini ceritaannya nih. Sebenarnya buat ngenyek gitu. Apalagi Kompas itu kan mungkin sebagian besar agamanya Muslim kan. Dikasihlah Tempo agamanya Muslim kan. Mungkin nggak dikasih begituan kan. Nah, orang mau megang aja udah geli gitu kan. Dikasih kepala babi, saudara. Untuk apa? Ya itu perang lah gitu ya, perang dingin. Saudara, tapi kalau ini sampai ngebuat Pilatus itu, jadi Pilatus itu nggak pernah didukung sama rakyatnya. Ini yang kita perlu tahu. Kenapa akhirnya terakhir waktu dia bilang salibkan Yesus, Pilatus bilang iya. Kenapa? Pilatus takut didemo, Pilatus takut diturunin, saudara, karena rakyatnya orang Yahudi itu sebagian besar tidak suka sama Pilatus. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa Pilatus ini nekat sebenarnya. Dia menjadi Pilatus itu diutus dari kerajaan Roma sebagai wakil atau wali dari negeri Syria. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat ini dan kita kembali ya. Itu hanya kita gambaran supaya Bapak Ibu Saudara mengerti siapakah Pilatus dan siapakah Herodes, supaya saudara lebih tercengang lagi. Oh, ini Herodes kok. Ini Herodes siapa? Karena kalau saudara lihat banyak nama Herodes kok. Ini Herodes lagi. Herodes nih Herodes yang mana, saudara, ya kan? Nah, tuduhannya apa, saudara, kepada Tuhan? Ada 3 tuduhan yang utama. Tuduhan yang pertama apa? Menyesatkan. Memberikan pengajaran sesat. Itu secara agama. Yang kedua, orang ini bilang menghasut supaya tidak mau bayar pajak. Padahal ada tuh, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri di pasal 23. Padahal Yesus tidak pernah menyuruh orang tidak mau bayar pajak. Yang ketiga, orang ini mengaku sebagai Kristus atau sebagai raja, urusan politik. Jadi ada 2 urusan politik, 1 urusan agama. Dan mahkamah agama ini sangat licik. Oleh karena itu, makanya dia bilang bunuh saja Yesus, salibkan saja Yesus. Saudara, coba kita buka Lukas pasal 20 ayat 25. Ini yang Yesus katakan tentang pajak. Supaya kita mengerti dulu ya, ini silsilah ceritanya, nanti baru kita lihat firman Tuhan ini buat kita untuk apa. Lukas pasal 20 ayat 25. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudah ketemu? Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus nggak pernah menjawab hal-hal yang aneh. Dia tidak pernah menghasut orang. Oleh karena itu ketika Pilatus menanya hal itu, 3 hal itu, Yesus tidak jawab sama sekali, saudara. Yesus tidak menjawab. Kenapa, saudara? Padahal ini persoalan serius, ini pertanyaan serius. Yesus baru menjawab apa yang ditanya Pilatus adalah, apakah engkau raja orang Yahudi? Baru Yesus katakan, ya, saya seperti yang engkau katakan, aku adalah raja orang Yahudi. Tapi Pilatus tidak marah, saudara. Kenapa Pilatus tidak marah? Karena satu hal, karena dia tahu bahwa Yesus bukan bicara tentang kerajaan dunia, tapi Yesus bicara tentang kerajaan surga. Dia tahu Yesus nggak punya tentara, dia tahu Yesus nggak punya fasilitas, dia tahu Yesus nggak punya apa-apa, saudara. Dan oleh karena itu, coba kita buka lagi Yohanes pasal 18 ayat 36 menjelaskan ini. Yesus katakan bahwa kerajaanku ini bukan dari dunia. Coba lihat Yohanes pasal 18 ayat 36. Nah, supaya kita mengerti ini ya.
sebelum kita nanti masuk lebih dalam lagi. Yohanes pasal 18 ayat 36. Apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus. Apa saudara? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini, maksudnya bukan dari dunia. Pilatus tidak mendapati sedikit pun kesalahan Yesus. Akhirnya Pilatus oper kepada Herodes. Nah, masuk Herodes. Siapakah Herodes, saudara? Herodes yang mana nih? Herodes yang pertama kali Yesus lahir? Enggak. Herodes itu sudah inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Udah mati, saudara. Udah terlalu tua dong. Waktu Yesus lahir aja, rajanya sudah tua. Jadi Herodes yang itu dinamakan namanya Herodes pertama atau Herodes Agung. Walaupun dia tidak agung, tapi dia dinamakan Herodes Agung. Herodes ini punya 10 istri, tapi saya nggak sebutin dulu 10 istri. Kita sebutin aja ya, istri pertama sampai istri keempat. Istri pertama ini anak Herodes dan istrinya si Doris. Saudara punya ini nggak? Punya kenalan nama Doris nggak? Nah, istri dan anak Herodes dibunuh sama si Herodes yang tadi, yang agung tadi. Kenapa saudara? Takut memberontak. Anak yang kedua namanya Mariamne, ya kan? Mariamne ini punya anak namanya Herodes Filipus. Jadi Herodes itu bukan hanya satu, ini anak-anaknya. Nah, istri yang keempat aja ya. Ini Herodes ini punya 2 anak. Salah satu anak adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas inilah yang ingin menghukum siapa saudara? Yesus. Dan Herodes ini senangnya minta ampun, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Lukas pasal 23 ayat yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat apa, saudara? Girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Kenapa Herodes senang sekali ketemu dengan Yesus? Kenapa, saudara? Nah, ini dia yang jadi dari bapakku ingin membunuh Yesus. Dari kecil udah diperintahkan seluruh anak-anak dibunuh, tapi nggak bisa-bisa. Ini dia pucuk dicinta ulang tiba, saudara. Yesus datang, Yesus. Dia girangnya minta ampun, saudara. Kenapa? Wah, ini dia nih, saya bisa bunuh dia nih. Tapi lucunya, saudara, agak aneh. Tapi tiba-tiba Herodes kok kagak garang. Herodes minta apa, saudara? Minta Yesus melakukan apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda itu berarti apa? Mujizat, saudara. Coba lihat, ya kan? Ia girang karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus melakukan atau mengadakan suatu tanda. Saudara yang terkasih, luar biasa ini. Jadi raja ketemu dengan Yesus, minta lihat mujizat. Dia nggak perlu dengan pengajaran Yesus, yang dia perlukan adalah mujizatnya Yesus. Seberapa banyak dari kita yang hari-hari ini sama, ketika kita bertemu dengan Yesus, yang kita harapkan melihat mujizat. Banyak gereja yang hanya mau melihat mujizat dan tidak pernah mau mengajar seperti ini, saudara. Diajarkan gitu, pusing mas pengajaran. Yang penting khotbah sedikit, waduh, hatinya menggebu-gebu, bisa melihat mujizat terjadi. Waduh, luar biasa ya. Tapi kadang-kadang yang hal itu nggak akan tahan lama, saudara. Nah, saudara yang terkasih, Herodes ingin melihat mujizat. Artinya apa, saudara? Aduh, aku ingin melihat mujizat. Aku pengen tahu Yesus bisa nggak lolos nih dari sini. Nah, akhirnya nggak lama kemudian Yohanes Pembaptis itu menegur keras siapa, saudara? Herodes. Dia bilang, itu hati-hati, itu adalah Yesus, itu adalah Allah. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Herodes, saudara? Yohanes Pembaptis dimasukin ke dalam penjara. Terus apa yang dilakukan, saudara? Setelah dimasukkan ke dalam penjara, apa yang dilakukan? Dipenggal kepalanya. Jadi Yohanes Pembaptis mati di penjara karena dipenggal kepalanya sama
Herodes, maksudnya bukan nama Herodes, sama agojonya Herodes. Saudara, saya mau katakan hari ini, saudara pernah nggak ditegur sama orang dengan keras, kasar, bahkan mungkin nggak sesuai dengan kondisi saudara, atau mungkin saudara lagi kesel, tegur gitu. Suami negur istri, istri negur suami, orang tua negur anak, anak negur orang tua. Pernah nggak saudara ditegur seperti itu? Halo, kesel nggak? Apalagi kalau negornya kadang-kadang ya kan kerasnya minta ampun, saudara. Kesel nggak kira-kira? Kita nggak perlu. Sebenarnya ya ahli-ahli ahli-ahli filsafat lah bilang begini. Jangan menegur dengan keras, harus menegur dengan lemah lembut. No. Sekarang kita pikir, Yesus waktu menegur manusia, ketika manusia itu melakukan kesalahan, dia tegur dengan keras atau tegur dengan lemah lembut? Memang Yesus lemah lembut, tapi dia tegur dengan keras, dia nggak main-main, saudara. Saudara pernah sekali waktu dia menegur siapa tuh namanya? Dia menegur si Petrus, dia pernah menegur Petrus. Dia juga pernah menegur siapa tuh? Coba kita lihat dulu waktu Yesus menegur Petrus ya. Kita lihat nih. Markus 8 ayat 33. Apa yang Yesus katakan, saudara? Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ini waktu kejadian di mana? Ada yang tahu nggak? Di taman, ya kan, nomor mana? Nah, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, nyala iblis. Waduh, Petrus dikatain iblis, saudara. Kasar nggak sih? Sarkasme nggak? Coba kalau saudara di gereja ini, Bung Arce, nyala iblis. Mungkin besok-besok dia nggak mau melayani lagi. Bener nggak? Iblisnya. Yesus tuh kasar, saudara. Jadi jangan saudara punya pikiran Yesus tuh baik, lemah lembut. No. Yesus itu kasar, saudara. Untuk dosa, untuk hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, dia kasar. Bahkan dia pernah menegur orang seperti serigala, saudara. Lukas 13 ayat 22. Nih, saudara lihat. Siapa yang ditegur nih? Ya kan? Waktu itu Yohanes Pembaptis ya kan bilang, hati-hati Yesus, jangan ada di dekat Herodes, nanti dia akan membunuh kamu. Terus Yesus bilang apa? Lukas 13 ayat 32. Apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si siapa? Marah nggak saudara kalau dibilang serigala? Saudara, serigala. Ada saudara pernah dia ngomong juga sebagai anjing penyesat. Anjing, serigala dimasukin ya kan? Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi Yesus nggak mau diusir, saudara. Dia bilang saya masih punya tugas 3 hari di sini supaya engkau tidak mengusir aku, engkau serigala itu aku nggak peduli. Yesus bilang begitu. Jadi saya mau katakan, Yesus juga pernah menegur keras orang-orang Farisi, saudara, yang dibilang anjing bersesat yang tadi saya bilang. Nah, saudara, saya mau katakan hari ini, kalau orang ditegur sama orang dengan keras, saya mau katakan hari ini nikmati itu, dan itu adalah sesuatu hal yang tidak akan terulang, itu sesuatu hal yang besar. Ada haleluya. Ketika orang ditegur di dalam firman Tuhan dan nancap ke dalam hatinya, harusnya orang itu bersyukur atau enggak? Halo? Waktu itu pernah kejadian di gereja ini, waktu kita ada ibadah 2 kali, pagi dan sore. Nah, ada seorang jemaat, temannya Joe punya bapak, ibu, datang semua ke sini. Ya kan? Tiba-tiba yang khotbah almarhum pendeta Riono. Saya ingat banget itu. Pak, pendeta tidak kenal dengan teman Joe punya bapak. Tidak kenal sama sekali, dia tidak tahu kehidupannya, dia tidak tahu apa-apa. Dia khotbah kan khotbah, namanya orang khotbah. Cepet, waduh, pulang khotbah dia bilang sama saya, pendeta nggak benar. Pendeta nggak benar ya? Itu siapa sih Pak? Itu pendeta, bukan bapak yang khotbah. Pendeta dari mana tuh katanya? Masa nyinggung-nyinggung kehidupan saya? Saya ketawa. Dia kenal bapak enggak?
Bapak pernah cerita nggak sama saya masalah Bapak, kehidupan Bapak? Bapak pernah cerita sama dia masalahnya? Enggak. Lah, itu teguran Tuhan buat Bapak. Bapak mau ada di sini, Bapak mau nggak gereja sini, terserah. Pintu terbuka lebar. Sorry ya Pak, saya memihak kepada Tuhan. Jangan kita memihak. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Coba loh kalau di tempat lain, nggak apa-apa Pak. Besok-besok saya kasih tahu ya pendetanya, jangan keras-keras khotbahnya. Kalau saya enggak, malah saya tambahin. Sorry Pak, emang itulah kita punya prinsip. Kalau saudara mau keluar dari sini, silahkan. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu, saudara. Kalau orang kena firman Tuhan dan nanclok, dan ternyata saudara marah-marah sama pendetanya, saudara salah. Ada haleluya. Saya kan nggak pernah tahu kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi di rumah saudara cekcok, di rumah saudara. Mana saya tahu saudara? Mana saya tahu dengan kehidupan pribadi orang demi orang. Yang saya tahu adalah ketika Tuhan bicara, saya bicara. Ketika Tuhan masuk, ya saya bicara. Jadi harusnya orang kalau ditegur saudara bersyukur. Ada haleluya. Saya sering kali ditegur sama anak saya suka ditegur. Kalau istri saya sudah tak terhitung lagi nilainya. Berapa kali dia tegur, saya sudah kasih hitung lagi. Tegur. Tapi teguran itu mengingatkan kita agar kita bisa bangkit, saudara. Ada haleluya. Bukan ketika kita ditegur, kita langsung bilang, waduh itu pendeta nggak beres, aduh itu pendeta. Lah, kalau saudara pergi ke gereja A, ditegur sama Tuhan. Pergi lagi ke gereja B, ditegur sama Tuhan. Ke gereja C, dosa saudara dibuka satu-satu, disingkapkan satu-satu. Saudara mau marah sama semua gereja, saudara kasihan dulu. Yang salah siapa? Kita yang punya banyak dosa, saudara. Yang memang Tuhan lagi cungkil satu-satu, cungkil supaya kita bertobat. Tapi kita malah marah sama orang tersebut. Dan itu saya alami loh, saudara. Oh, bukan hanya di sini, bahkan di beberapa tempat saya juga pernah, saudara, bukan ditanya ya, dikasih tahu sama ketua doa atau mana saya lupa. Pak, kalau khotbah jangan keras-keras dong. Oh, mohon maaf Pak. Mohon maaf Bu. Dia bilang, memang style saya seperti ini. Itu ada jemaat yang marah Pak. Jemaatnya kesel Pak, karena kehidupan pribadinya kena. Puji Tuhan, dia masih hidup. Kalau perasaannya sudah mati, dia sudah tidak lagi hidup. Saya bilang. Habis itu saya bilang, ya terserah ibu masih mau undang saya atau enggak. Sampai sekarang dia nggak undang-undang lagi. Puji Tuhan. Karena saya nggak mau diatur firman itu diatur untuk orang nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya nggak usah dengar firman, itu suara Tuhan. Saya juga nggak pernah tahu kehidupan orang itu seperti apa. Amin. Strict to the point aja, saudara, seperti itu. Jadi kalau kita menegur, mau teguran itu keras, mau teguran itu apa, tetapi yang pasti, saudara, saya bukan bermaksud buruk, pendeta-pendeta tidak ada bermaksud buruk, pendeta-pendeta bermaksud baik untuk merestorasi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, akhirnya Herodes ketika dia tidak pernah menemui tidak dijawab oleh Yesus, ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi. Boro-boro satu jawaban, dia nggak beri jawaban sedikit pun. Gila nggak? Hebat nggak? Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi dia tidak memberi jawaban. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dia nggak pernah bicara. Akhirnya Herodes kesal. Yesus dipakein jubah, dihina, diolok-olok, terus dikembaliin lagi kepada siapa, saudara? Dari Herodes balik lagi kepada siapa? Kepada Pilatus. Saudara, akhirnya Pilatus bingung. Dia bilang kan di ayat itu, di pasal 3 ayat 13 dan seterusnya, nanti saudara baca di rumah. Dia bilang begini, ini orang nggak saya dapatin kesalahannya, tetapi harus dihukum. Ya, terus Pilatus akhirnya punya ide. Idenya apa, saudara? Ada orang yang jahat, namanya siapa? Barabas. Ada orang yang baik, namanya. Kalau sekarang, kalau kita mau pindah ke sekarang, mungkin ada dulu gubernur yang tidak punya salah apa-apa, dianggap penista agama. Bapak Ibu Saudara pernah tahu cerita Kusni Kasut? Nanti coba Google ya, kan anak-anak muda mungkin nggak tahu. Pak ini mungkin tahu.
Husni Kasdut itu penjahat kelas berat, pembunuh kelas berat, dan akhirnya dihukum. Kira-kira saudara, kalau hari ini ada Husni Kasdut sama gubernur tadi, terus hakim bilang, siapa yang saudara pilih? Kira-kira siapa? Husni Kasdut. Ini masukin ini ke penjara, ini nista agama. Husni Kasdut bayangkan saudara, seorang pembunuh, si Barabas itu seorang pembunuh, dibebaskan saudara. Orang yang lebih jahat, lebih ini. Kenapa hal itu terjadi saudara? Kenapa sampai orang membenci gubernur yang saat itu? Karena benci saudara. Karena apa saudara? Benci. Benci itu membuat orang menjadi bodoh. Benci itu merusak kesehatan, merusak jiwa. Saudara lihat dulu kiri kananmu hari ini. Coba lihat dulu. Kira-kira saudara ada yang saudara benci nggak di gereja ini? Amin. Kalau saudara benci melihat orang di sebelah kita, pasti kita akan berpikir seperti ini. Aduh, gue enak banget ya lihat mukanya. Ada amin saudara? Kira-kira saudara benci nggak lihat kiri kanan? Hah? Bu Aleng? Jangan lihat kiri kanan, Bu Aleng lihat depan aja. Kalau lihat kiri kanan nggak ada yang dibenci sama Bu Aleng. Bu Aleng lihat depan, pasti. Siapa tuh di depan? Ya kan? Kira-kira benci nggak gitu? Nah, benci itu membuat orang jadi bodoh, membuat orang jadi kehilangan segala sesuatu, kehilangan pikirannya, kehilangan apapun itu, sehingga ia merusak semuanya dan dia akhirnya memutuskan untuk membunuh Yesus. Benci akan menjadi dendam, dan dendam itu akan membuat dia bertindak untuk membunuh siapapun. Saudara kalau udah benci sama orang, benci setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, lama-lama bisa dibunuh nggak orang itu? Terus saking keselnya. Istri sama suami bisa bunuh? Bisa. Istri bisa bunuh suami? Bisa. Ya kan? Hati-hati sekarang sama istri-istri. Ada haleluya. Jadi sekarang kalau di sosial media itu bukan cuma nih suami membunuh istri, itu sudah biasa. Tapi istri sekarang juga bukan bunuh suami, potong alat vital, udah semua saudara. Ya kan? Bunuh suami, apa saja saudara, ya kan? Banyak istrinya yang selingkuh, suaminya dibunuh, segala macam. Itu udah banyak. Tapi banyak hal ketika dia sudah tidak tahan, dia akan bunuh saudara, karena udah benci. Jadi kalau sama istri saudara, ya kan, jangan sampai saudara istrinya kalem-kalem, tenang-tenang, padahal udah sering diomelin, disakit-hatiin. Hati-hati saudara, apalagi kalau dia lagi suguhin teh, suguhin kopi, apalagi kalau lagi suguhin nasi uduk, ayam goreng, bisa gelepek juga. Hati-hati, ya kan? Kalau dia diam-diam, tenang-tenang, tahu-tahu game, saudara, ya kan? Seperti yang saya bilang kan beberapa tahun yang lalu, ya kan? Kalau sekali dia bilang, Pak, hati-hati ya, ya kan? Lihat no, anjingnya, ya kan udah mati dia, baru 2 kali nyolong ikan, dia mati, saudara. Suami juga hati-hati, 2 kali berbuat kesalahan, 3 kali bisa. Saudara, ini dari dendam, dari benci itu bisa jadi dendam, dan kita ini mesti sangat berhati-hati. Saudara, jadi seluruh rakyat itu yang saya bingung, yang saya perhatikan hanya satu, saudara. Kok aneh ya? Saudara bisa bayangkan nggak? Ada sekelompok orang, begitu banyak orang di lapangan mahkamah, di pengadilan negeri, kayak kita gitu di pengadilan negeri, di depannya banyak orang. Coba saudara bayangkan, kok mereka bisa kompak ya? Teriakannya apa saudara? Lagunya, kurnya hanya satu. Salibkan dia, salibkan dia. Kenapa tuh saudara? Orang begitu banyak bisa pada satu. Menurut saudara itu suara Allah atau suara setan? Halo? Pasti suara setan. Tapi kenapa bisa begitu kompak? Sedangkan kita mengetahui kalau suaranya banyak, satu negara memilih presiden, pasti itu suara Tuhan kan? Begitu kan yang diomongin sama media?
Kalau kita bisa memilih satu orang presiden, pasti itu suara Tuhan. Suara Tuhan atau suara setan? Belum tentu suara Tuhan. Hati-hati saudara. Karena suara bisa dibeli, suara bisa direkayasa, IT-nya bisa direkayasa, servernya bisa diubah-ubah, aplikasinya bisa diubah-ubah. Apalagi saya orang IT, orang aplikasi, ngerti banget itu saudara. Jadi kita nggak bisa menganggap itu. Pelajarannya apa saudara? Pelajarannya hari ini, hati-hati dengan situasi dan kondisi hari-hari ini. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa itu benar, saudara harus refer back kepada firman Tuhan. Sekalipun profesor, doktor, ya kan, yang mengasih tahu, sekalipun dokter, pendeta, doktor yang ngasih tahu, saudara harus tetap kembali kepada Bible, back to Bible, kembali kepada Alkitab. Karena kalau tidak, kita nggak akan bisa mengerti tentang Tuhan yang maunya kemana, apa yang Tuhan sedang tuju, dan segala sesuatu, karena semuanya hanya berdasarkan Injil atau firman Tuhan ini yang boleh memurnikan hati kita, sehingga kita bisa melihat apakah itu benar, apakah itu tidak benar, apakah itu waduh ini sudah bersalah atau tidak bersalah. Oleh karena itu Alkitab ini harus kita baca dan kita renungkan setiap hari. Ada haleluya? Nah, saya mau tanya ya satu hal. Bapak Ibu Saudara nganggep Alkitab ini penting atau enggak? Jawab dalam hati kita. Penting nggak sih? Penting. Saudara pernah baca? Pernah merenungkan? Terus apa yang saudara dapat suara dari Tuhan? Jadi, seperti kemarin waktu doa malam, Ferry pernah kasih tahu begini. Kalau kita hanya baca, ya percuma. Baca, udah selesai, itu hanya sebagai kewajiban. Tapi kalau begini saudara, nih bayangkan bedanya ya. Saudara tahu Waze atau Google Maps, tahu kan? Kalau saudara ada di satu tempat, mungkin nggak di Indonesia, mungkin di Belanda, mungkin di Bangkok, atau mungkin di mana, pasti saudara perlu Waze. Kalau di Jakarta mungkin perlu nggak? Perlu, penting nggak itu Waze? Saudara harus buka nggak? Harus baca nggak? Itu yang menjadi menunjuk saudara bisa sampai. Nah, saudara, ini penting nggak buat hidup saudara? Kalau ini penting, begitu bukan penting saja, sangat penting. Kalau saudara sakit, saudara minum obat 3 kali sehari. Penting nggak saudara minum obat supaya saudara sembuh? Penting nggak saudara punya firman Tuhan supaya jiwa saudara juga sembuh, berubah? Tapi kalau ini nggak penting, saudara anggap nggak penting, itulah saudara nggak pernah baca. Dan kalau penting, saudara baca ini konsisten. Katakan kiri kananmu, tos dulu. Konsisten baca firman Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Apa saudara? Pegang perintahmu. Terus? Terus? Apa lagi saudara? Bukan bohong lagi. Yang benar. Kalau cuma bohong tuh malaikat masih sopan. Bohong. Sopan saudara. Tapi kalau malaikat udah bilang satu step, yang benar itu udah ngenyek saudara. Kalau cuma bohong, bohong. Yang benar gitu kan? Gimana ya? Nggak benar. Saya mau katakan, ini tuh penting banget. Jauh lebih penting dari persoalan apapun dalam hidupmu. Ada haleluya. Jauh lebih penting dari engkau ngurusin utangmu, jauh lebih penting daripada engkau ngurusin apapun dalam dunia ini. Firman Tuhan ini adalah pengisah dalam hidup kita semua. Wow, saudara. Kalau kita nggak pernah baca firman ini, saudara, itulah yang terjadi dengan seluruh rakyat daripada
Pilatus, Herodes, semuanya sama, saudara, karena mereka nggak pernah baca firman, karena mereka nggak rajin, karena mereka menyangkal sana, menyangkal sini, imannya hanya iman ikut-ikutan. Makanya ketika satu saat terjadi sesuatu, dia tidak bisa memilah benarkah pemimpin ini, salahkah pemimpin ini. Kita kan juga sama, saudara. Benar nggak? Sekarang kan lagi rame tentang ijazah palsu. Benar nggak? Coba kita pikir baik-baik. Refer to firman Tuhan. Benar nggak yang dikatakan orang itu? Benar nggak yang dikatakan orang UGM? Rektor UGM? Benar nggak yang dikatakan teman sepermainannya, teman kuliahnya? Yang mana yang benar? Coba kalau saudara ngerti yang mana yang benar. Kalau saudara refer to firman Tuhan pasti tahu. Saya nggak perlu jawab hari ini. Kalau saya jawab hari ini, berarti saya lupa. Saudara baca dah firman Tuhan. Banyak. Dan baca pengadilan palsu. Isinya siapa saja. Itu aja yang saya kasih clue hari ini. Isinya siapa saja yang ada di pengadilan palsu. Isinya siapa saja yang ada di UGM tersebut. Siapa saja. Apakah mereka orang bayaran atau tidak, kita nggak pernah tahu. Tapi saudara bisa melihat isinya siapa saja. Ada amin, saudara? Saudara bisa melihat. Karena ada dua hal di dalam kehidupan, hidup ini, saudara. Fakta atau hanya satu fakta, satu hanya pendapat, opinion. Misalnya begini. Saya mau kasih tahu satu hal. Fakta atau pendapat. Pak Jokowi hasil kerjanya bagus sekali, 75%, 80% secara setelah mereka kasih kuesioner, wah Pak Jokowi bagus 75%, 80%. Fakta atau pendapat? Saya sering khotbah ini di mana-mana. Fakta atau opinion? Pendapat. Faktanya bukan masalah nol. PHK di mana-mana, bangkrut di mana-mana. Fakta loh. Orang nyari kerjaan susah di Indonesia. Terus ada hashtag yang mengatakan kabur aja dulu. Ya kan? Fakta itu. Fakta orang lagi semakin hari semakin susah. Yang menengah itu jadi miskin. Fakta. Faktanya, saya diskusi sama rektornya Universitas Terbuka mengenai ini. Fakta atau opini, Pak? Saya bilang ini opini. Karena kenapa ketika kita melakukan kuesioner, ketika mereka melakukan kuesionernya itu sudah diatur, saudara. Jawabannya ya, jawabannya ini, jawabannya ini. Sekarang saya mau tanya sama kita semua. Balik lagi kita mau tanya. Nah, suara ribut ini fakta atau opini? Fakta. Ada suara ribut berarti ada orang nangis. Kalau opininya mungkin baik-baik aja, gitu kan? Tapi faktanya orang ini, anak kecil ini nangis, saudara. Ini fakta. Nah, faktanya menjadi berisik, kan? Saya mau katakan, Yesus di pengadilan, dia merasa dia dipersalahkan. Fakta atau opini? Opini. Faktanya, Yesus bersalah nggak? Tidak. Semua bilang dia tidak bersalah. Pilatus bilang dia tidak bersalah. Saudara, hati-hati dengan hal ini. Ya. Kalau faktanya Jokowi itu bagus, saya tidak memprovokasi ya. Kita semua ini nyaman hidup di Indonesia. Yang percaya katakan amin. Pekerjaan banyak, ekonomi baik. Sekarang nyungsruk, saudara, semua. Semua perusahaan, jangan bilang perusahaan yang jauh bekerja. Perusahaan IT sekarang semua morat-marit, saudara. Itu efek dari 10 tahun, bukan karena pemerintahnya sekarang. Pemerintahan sekarang ya udah tinggal tunggu aja tanggal waktunya, belum waktu. Fakta. Opininya dia bagus secara on paper.
Tapi firman Tuhan tidak pernah bilang begitu. Fakta ya fakta, opini ya opini. Yesus dibilang bersalah, faktanya enggak kok. Faktanya dia tidak bersalah. Tahu dari mana? Ya tahulah setelah Yesus dihukum di atas kayu salib, faktanya bait Allah terbelah. Faktanya dia menjadi penyelamat umat manusia sampai hari ini. Faktanya aja. Faktanya Yesus mati itu fakta atau opini? Fakta. Yesus disalib di atas kayu salib, fakta atau opini? Fakta. Jadi kita semakin mengerti ya, makanya kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar firman Tuhan yang benar seperti itu. Nah, Saudara, Matius 27 ayat 24 sampai 25. Maaf ya, agak panjang sedikit karena memang kita ingin menyelesaikan ini. Matius 27 ayat 24 sampai 25. Bentar lagi kita selesaikan, tapi memang masih ada beberapa nih, sayang. Matius 27 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Nih Saudara lihat, diperhatikan baik-baik. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Ini ciri khas Yahudi. Orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap dia. Cuci tangan, Saudara. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Walaupun aku yang putusin, tapi aku nggak bersalah loh, ya kan? Dan seluruh rakyat itu menjawab apa, Saudara? Ayo yang kenceng. 1, 2, 3. Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan wah, ini ngeri sekali, Saudara. Ngeri sekali. Mereka lupa cerita dengan Kain dan Habil. Mereka lupa bahwa ketika Kain membunuh Habil, darah Habil, Saudara lihat di Perjanjian Lama, ingat gak? Darah Habil itu berteriak-teriak bilang bahwa dia tidak bersalah, dia dibunuh. Ingat gak, Saudara? Maka gak heran. Nah ini saya mau katakan yang tadi saya katakan di depan. Maka gak heran setelah beberapa tahun kejadian Yesus disalibkan, bangsa Israel itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dihancurkannya gimana, Saudara? Dibunuh. Mereka kocar-kacir dan akhirnya bangsa Israel sampai hari ini. Nah, ngantuk ya? Wah, ini seperti cerita di Alkitab. Lagi cerita khotbah, dia ngantuk, kedebuk. Bagus, nggak kenapa-napa. Ngantuk ya? Haleluya. Mau minum kopi? Nah, jadi Saudara, nggak heran. Beberapa tahun setelah itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang nomaden sampai hari ini. Jadi bangsa Israel itu hancur sehancur-hancurnya, tersebar ke seluruh dunia karena dihancurkan oleh Jenderal Titus. Kenapa? Sebab kata-katanya, Saudara, biarlah darahnya ini ditanggungkan atas kami semua. Ngeri ya, Saudara? Wih, ngeri sekali, Saudara. Ya kan? Nah, terus juga makanya itu, Saudara, jangan sembarangan kalau kita sama anak kita atau sama siapapun, jangan sembarangan kita menyumpahi mereka dengan doa. Kan sering kali kan kalau ibu-ibu udah kesel, anak iblis, benar nggak? Ibu-ibu sini ngomong, anak setan. Benar-benar lo jadi anak setan, Saudara. Ya kan? Anak bodoh, jadi orang bodoh. Terus, Saudara tahu apa yang terjadi? Sekitar tahun 40-an, masih ingat Hitler? Rezim Hitler masih ingat? 2 juta bangsa Israel dibunuh oleh Hitler. Ngeri ya? Sumpah daripada bangsa Israel. Nggak apa-apa Tuhan, Yesus disalibkan, aku yang nanggung dosanya. Ngeri ya? Apa yang terjadi dengan Pilatus? Nah, ini Saudara, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Makanya hati-hati dengan dosa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati dengan dosa. Apa yang terjadi dengan Pilatus? Masih ingat tadi ceritanya di firman Tuhan bilang apa? Pilatus mencuci Pilatus setiap hari. Ya, Saudara mesti baca, bukan di Alkitab, tapi ada kitab pendukungnya.
Dia tiap hari saudara nyuci tangan. Nyuci tangan, terus dia lihat darah, cuci tangan lagi. Darah, cuci tangan lagi. Setiap hari beberapa kali dia melakukan. Sampai akhirnya Pilatus nggak waras. Dan di ujungnya nggak pernah selesai. Dan akhirnya Pilatus jadi gila. Saudara nggak main-main. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, setelah dengar khotbah ini, apakah kita masih berani menganggap tidak pentingnya Tuhan? Masih berani menganggap segala sesuatu dengan dosa nggak apa-apa? Apakah dengan setelah mendengar firman Tuhan ini kita mau berbalik dari dosa? Kita mau sadar sesungguhnya bahwa kita ini adalah manusia berdosa, manusia yang dibuat oleh Allah dan harus berbalik kepada Allah. Tidak ada jalan lain, saudara. Yang saya mau katakan hari ini, khotbah Prapaskah sebelum Kristus nyampe ke atas kayu salib, kita sudah melihat begitu banyak peristiwa yang terjadi supaya mengingatkan kita agar kita bisa berubah, agar kita tidak menjadi seperti bangsa Israel, agar kita tidak juga menjadi seperti Pilatus dan Herodes. Pilatus dan Herodes tidak dapat apa-apa ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saudara datang ke gereja di tempat ini, saudara berjumpa dengan Yesus pada doa pagi, doa malam, doa kapanpun saudara berdoa. Sudahkah saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Sudahkah saudara mendapatkan inspirasi dari Tuhan? Sudahkah saudara mendapatkan pertobatan dari Tuhan? Saudara bilang, aduh Tuhan, aku manusia yang lebih hari semakin berdosa karena ketika aku baca firman Tuhan, aku semakin jauh dari Tuhan. Sudahkah hal itu terjadi dalam hidup kita? Kalau belum, koreksi dan introspeksi diri kita supaya kita lebih mengerti cara Tuhan, rencana Tuhan, serta kita harus berhati-hati dengan semua yang palsu di dalam kehidupan dunia ini. Yang berdaya katakan amin. Pengadilan palsu, pemerintahan palsu, saksi palsu, ijazah palsu. Hati-hati ya, kalau kita melihat rentetan itu semua, kita semakin mengerti bahwa kepalsuan ini asalnya dari dunia. Originalitasan segala sesuatu itu asalnya dari Tuhan. Karena itu bacalah original berita dari Tuhan. Kita setiap hari boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Amin.